Halo semua, balik lagi di Lapak Tekno. Bicara soal goib, sepertinya Poco F5 bisa mendapatkan predikat HP paling goib di tahun 2023. Sampai saat video ini dibuat, stok Poco F5 di toko official Xiaomi semuanya masih kosong. Kalaupun kita cari di marketplace, sebenarnya ada banyak lapak yang ngejual Poco F5 dengan kondisi masih segel. Tapi seperti yang kita lihat, harganya sudah melambung cukup tinggi. Bahkan ada yang ngejual di harga 5.699.000 untuk varian terendah. Di mana untuk harga ofisialnya sendiri, varian RAM 8GB hanya dijual dengan harga 4.999.000. Apalagi kalau kita ke bagian saat flash sale perdana, kita akan dapat di harga 4.799.000 untuk varian RAM 8GB. Jadi nggak heran banyak konsumen yang ngeluh karena nggak kebagian stok dan memutuskan untuk ambil alternatif lain. Kira-kira sebagus apa HP ini? Mari kita bahas lebih lanjut dalam video kita kali ini. Satu hal yang harus dikorbankan untuk menekan harga jual adalah material yang dipakai untuk frame dan back cover. Pakai material plastik membuat HP ini terlihat kurang elegan, apalagi ditambah bagian belakang yang sedikit agak kopong sehingga membuat genggaman jadi terasa kurang solid. Bagiku semua itu bukan masalah besar karena ujung-ujungnya HP ini selalu pakai casing saat dibawa kemana-mana. Dan kita juga bisa tambahkan skin pada bodi belakang HP agar terlihat lebih keren. Poco F5 punya bodi cukup ramping dan bahkan lebih ringan dari seri sebelumnya meski punya baterai yang sedikit lebih besar dari Poco F4. Mengadopsi desain mengkotak di bagian frame dengan sudut yang sedikit membulat, Poco F5 masih menggunakan fingerprint sensor yang nyatu dengan tombol power. Di bagian atas bodi ada infrared, mikrofon, speaker, dan jack audio 3,5 mm. Di sisi kiri bodi kosong dan di bagian bawah terdapat speaker, port USB Type-C, mikrofon, dan dual slot SIM tray. Di bagian belakang HP terdapat 3 setup kamera dengan dual LED flash. Oke, kita lanjut. Di sisi depan terdapat layar AMOLED seluas 6,67 inci dengan screen to body ratio 88,9%. Layarnya terlihat lebar dengan frame tiap sudut yang cukup tipis dan rata di semua sisi. Sayangnya pansol untuk kamera depan sedikit lebih besar dari generasi sebelumnya yang ada di Poco F4. Dari sisi fitur, layar HP ini sudah cukup lengkap. Mulai dari lapisan pelindung Corning Gorilla Glass 5, sudah support Dolby Vision, support HDR10+, refresh rate 120Hz, dan kecerahan maksimum hingga 1000 nits. Kualitas layar AMOLED HP ini menurutku biasa aja, malah masih kurang jika dibandingkan dengan Xiaomi 12 Lite yang sebelumnya aku pakai. Touch sampling rate juga mengalami downgrade dari seri sebelumnya. Namun balik lagi kalau melihat harga, semua kekurangan tersebut masih bisa dimaklumi. Lagi pula selama aku pakai HP ini buat nonton film dan main game, semuanya fine-fine aja. Nggak ada masalah seperti layar yang black crash ataupun layar yang touch delay. Oke, sekarang kita akan bahas sedikit tentang konektivitas yang ada di HP ini. Pertama, HP ini sudah dual SIM dan dua-duanya sudah support jaringan 5G. Sayangnya di daerahku jaringan 5G belum merata, jadi yang kepakai hanya jaringan 4G-nya saja. Kedua, HP ini sudah support Wi-Fi generasi ke-6 dan ada satu fitur yang cukup menarik, yaitu kita bisa connect ke dua jaringan Wi-Fi sekaligus. Ketiga, GPS di HP ini juga lumayan akurat dalam menentukan posisi. Selama dipakai, nggak ada masalah sama penentuan koordinat lokasi di aplikasi Google Maps. Keempat, Poco F5 sudah pakai Bluetooth versi terbaru, yaitu Bluetooth versi 5.3. Dan yang terakhir, tentunya HP ini sudah mendukung NFC. Jadi, buat konektivitas, HP ini tentunya sudah sangat lengkap dan terupdate. Poco F5 punya dual speaker stereo, satu di bagian bawah dan satu di bagian atas tepat di samping lubang jack audio. Untuk suara speakernya, menurutku biasa aja, malah cenderung rada cempreng. Untungnya ada fitur Dolby Atmos yang cukup membantu agar suaranya jadi sedikit lebih enak buat dipakai dengerin musik atau nonton video. Di dalam pengaturan Dolby Atmos juga terdapat fitur preset dan equalizer yang bisa kita atur manual sesuai dengan selera musik kita. Fitur Mi Sound di HP ini juga tak kalah menarik saat kita pakai headset. Kita bisa aktifkan fitur ini untuk menyesuaikan output dari headset yang kita pakai agar lebih nyaman di telinga.
Fitur di dalamnya juga lengkap, ada pilihan earphone yang bisa kita sesuaikan dan equalizer yang bisa kita pilih sesuai selera musik kita. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Pakai MIUI versi 14 dengan OS Android 13, Poco F5 punya banyak fitur yang bisa kita pakai untuk mendukung produktivitas harian kita. Mulai dari floating windows, memory extension, second space, one hand mode, quick ball, back tap, pocket mode, sampai double tap to lock screen ada di HP ini. Dan ada dua fitur baru dari MIUI 14 yang cukup menarik buat kita bahas. Pertama, yaitu mengambil teks dari gambar. Kita bisa mengambil teks dari foto atau gambar yang ada di galeri. Caranya dengan menekan dan menahan teks yang ada pada gambar, lalu akan muncul pop-up untuk mengcopy teks tersebut. Yang kedua, ada fitur partial screenshot. Fitur ini memudahkan kita untuk mengambil screen capture. Caranya tap 3 jari dan tahan pada layar, maka akan muncul tampilan screen capture yang bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Lanjut bicara soal MIUI, pasti tidak terlepas dari iklan. Untungnya di Poco F5 jarang sekali nemu iklan, bahkan hampir tidak ada sama sekali. Contoh saja saat kita gonta-ganti tema di Dem Store, tidak ada iklan satupun yang muncul. Terlepas dari fitur-fitur tadi, masih ada beberapa hal yang menurutku masih kurang dari MIUI yang dibawa oleh Poco F5. Yang pertama yaitu navigasi gestur hanya bisa dipakai saat kita pakai launcher bawaan sebagai launcher default. Yang kedua, beberapa fitur baru yang seharusnya ada di MIUI 14 seperti super icon, widget baru ataupun super folder absen di MIUI global yang dipakai oleh HP ini. Dan yang terakhir, fitur always on display terasa mubazir karena hanya bisa menyala selama 10 detik. Poco F5 punya baterai 5000 mAh dengan fast charging 67 watt. Untuk ngecas HP ini lumayan cepat, kisaran 45 menit dari 1% sampai 100%. Dan untuk daya tahan baterai, aku rasa cukup awet dengan rata-rata screen on time harian lebih dari 6 jam. Itu pun sering dipakai buat push rank di game Mobile Legends. Konfigurasi kamera di Poco F5 hampir sama dengan generasi sebelumnya. Satu hal yang dirasa improve dari sisi kamera adalah perekaman video yang lebih stabil berkat fitur OIS plus AIS Dual Stabilization teknologi yang disematkan dalam kamera HP ini. Kamera depan juga terdapat peningkatan dari sisi perekaman video. Sekarang bisa merekam video Full HD hingga 60 fps. Untuk hasil foto juga cukup bagus, meskipun masih terasa kurang terutama untuk detail dan hasil foto dalam kondisi backlight. Namun tak perlu khawatir karena kita bisa install aplikasi Google Kamera di HP ini. Selain meningkatkan hasil foto, di Google Kamera kita bisa merekam video hingga 4K 60 fps untuk kamera utama dan bisa merekam video hingga Full HD 60 fps untuk kamera ultrawide, di mana resolusi tersebut masih belum bisa kita dapatkan di aplikasi kamera bawaan. Teman-teman bisa kepoin profil Instagram TechnoSnaps apabila kalian penasaran dengan hasil video dari Poco F5 setelah diupload di Instagram. Berikut ini adalah beberapa hasil foto dan video dari Poco F5.
lensa biasa 1080 60 fps. Ultra wide. Ini lensa ultra wide ya teman-teman. Bicara soal performa, HP ini adalah juaranya di kelas harga 5 jutaan. Pakai Snapdragon 7 Gen 2, HP ini benar-benar kenceng, pakai multitasking lancar banget. Bahkan ketika saat main game dipakai bolak-balik home screen, tidak ada delay sama sekali. Dipakai main game emulator juga enak, apalagi main gamenya pakai gamepad jadi kerasa main di konsol. Kalau kita lihat dari skor benchmark, di Antutu versi terbaru dapat skor di atas 1 juta, dan untuk Geekbench 6 dapat skor single core 1684 dan multicore 4340. Sedangkan saat dites dengan CPU throttle selama 30 menit, hasilnya cukup stabil dengan grafis rata di atas 80%. Oke, sekarang kita akan bahas sedikit soal gaming. Pertama ada game PUBG Mobile. Di sini kita dapat settingan maksimal di smooth 90 fps. Dan grafik Ultra HD dengan framerate ultra. Saat bermain di smooth 90 fps, rata-rata fps yang didapat stabil di 85-90 fps. Dan saat pakai settingan yang kedua, yaitu settingan Ultra HD, rata-rata fps yang didapat stabil di 37-40-an fps. Game kedua ada COD Mobile. Dalam game ini kita dapat settingan maksimal di grafis very high dengan framerate max dan grafis slow dengan framerate ultra. Saat bermain dengan framerate max, rata-rata fps yang didapat stabil di 56-60 fps. Sedangkan saat bermain dengan framerate ultra, rata-rata fps yang didapat stabil di 86-90 fps. Game ketiga ada Mobile Legends. Settingan yang didapat dalam game ini adalah refresh rate ultra dan grafis ultra. Rata-rata fps yang didapat saat bermain game itu stabil di atas 100 fps. Kemarin aku sudah sempat buatkan video bermain game Mobile Legends selama 1 jam penuh dengan cooler dan tanpa cooler menggunakan HP ini. Buat teman-teman yang penasaran bisa samperin link di pojok kanan video ini. Lanjut game terakhir ada Genshin Impact. Saat dipakai bermain game dengan settingan rata kanan, fps yang didapat lumayan stabil di atas 50 fps. Kadang ada sedikit penurunan fps ketika battle melawan banyak musuh. Namun secara garis besar gameplay di HP ini sangat nyaman buat dipakai mainin game Genshin Impact meski dalam jangka waktu yang lama. Selain main game Mobile Legends, kemarin aku juga sempat mainin game ini selama 1 jam penuh dengan settingan rata kanan tanpa cooler.
Sekali lagi buat teman-teman yang penasaran seperti apa performanya, bisa langsung klik link di pojok atas video ini ya teman-teman. Sepengalaman pakai HP ini buat gaming, suhu selama bermain game menurutku masih dalam kata wajar. Tidak sampai muncul panas berlebih atau overheating. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya saat HP ini dites main game selama 1 jam tanpa cooler dengan suhu ruangan kisaran 30 derajat Celcius dan settingan game rata kanan, suhu di permukaan HP rata-rata ada di 44-45 derajat Celcius. Selama bermain juga jarang nemu kasus frame drop. Kecuali saat bermain game Mobile Legends ketika suhu lebih dari 40 derajat Celcius, FPS akan turun ke 90 FPS dari sebelumnya 120 FPS. Untuk case ini, masih bisa diakali dengan format data joyous di pengaturan, dan sampai saat ini cara tersebut masih bisa bekerja. Dijual dengan harga 5 juta untuk varian terendah, menurutku HP ini under value dari spesifikasi yang dibawa. Jadi wajar HP ini jadi HP paling goib saat ini. Secara keseluruhan aku cukup puas dengan HP ini, terutama dalam hal performa. Mungkin ini adalah HP paling kencang dengan harga di bawah 5 juta. Buat teman-teman yang lagi nyari HP lebih ke arah performa, HP ini layak jadi pertimbangan utama. Oke, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Semoga membantu buat teman-teman yang lagi ngejar HP ini. Terima kasih semua dan salam tekno.